Audio Jungle. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh luar biasa, tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap antusias bersama Tuhan. Sebelum kita bersorak-sorai dan bersuka cita bersama, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu hari ini yang sungguh luar biasa dahsyat Tuhan. Dan biarkan kami akan tetap beribadah walau di rumah, tetap dalam proteksi perlindungan penyertaan-Mu. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan datang dari Engkau semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat Bapa dimanapun kami berada. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersorak-sorai bersama, saya undang bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau
Apakah saudara-saudara paling meriah? Haleluya. Katakan pada samping kanan kirinya, Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Bila roh Allah ada di dalam kita, maka kuasanya sungguh dahsyat. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan menari, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. haleluya. Luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, siapa silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Peganglah setiap tangan kami Tuhan dengan roh-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. peganglah tanganku Roh Kudus. Tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan,
ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kuduslah namamu, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh impartasi iman itu ya Tuhan. Kami butuh impartasi iman itu Tuhan. Hal-hal yang mendasari sesuatu yang kuat dalam hati kami Tuhan. Mendasari iman kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jesus. Jesus. Terima kasih. kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah roh wahyu, hikmat dan pengertian pagi ini Kau berikan buat kami semua ya Tuhan. Tidak ada satupun jemaat-Mu yang tidak Kau jamah pagi hari ini, baik yang ibadah online maupun yang ibadah onsite, semua dalam kendali Tuhan yang luar biasa. Impartasikan iman-Mu pagi ini sesuai dengan tujuan dan keinginan-Mu saja,
sehingga kami kuat dan gagah berani, gagah perkasa, menang atas semua tipu muslihat iblis. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan siap untuk mengalami impartasi iman, kita katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya ini membutuhkan impartasi iman, di mana impartasi itu adalah hal-hal yang mendasar, hal-hal yang mendasari, sesuatu yang disengaja. Contoh, kalau kita mendalami dalam 2 Timotius 1 ayat 3-10 sebagai contoh, kalau kita untuk mendalami 2 Timotius 1 ayat 3-10, ayatnya Anda baca di rumah, saya hanya memberikan contoh. Dari manakah impartasi iman yang diterima oleh Timotius? Kalau dibaca di 2 Timotius 1 ayat 3-10, renungan pendalamannya adalah kata-kata dorongan yang Paulus tuliskan di dalam firman bacaan di 2 Timotius pasal 1 ayat 3-10, yaitu adalah untuk mengorbankan karunia Allah, mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari manakah Timotius memiliki karunia Allah di dalam hidupnya? Ternyata karunia itu terimpartasi dari iman yang hidup di dalam Lois dan dalam Eunike, yaitu ibunya dan neneknya. Karena impartasi iman itu, Timotius tidak malu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut untuk menderita bagi Injil, saudara, yang adalah kekuatan Allah. Ingatlah bahwa Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita tidak perlu takut, kita hanya perlu mengobarkan karunia saja yang dinyalakan oleh kasih karunia Allah melalui doa, ketaatan, iman, dan ketekunan kita. Jadi bacalah pasal-pasal yang akan kita bahas hari ini, pagi ini di dalam hadirat Kristus. Mintalah tuntunan Roh Kudus agar Anda dapat mengerti gambar besar dari isi pasal-pasal yang kita baca pagi ini. Nanti di akhir persiapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima perjamuan kudus. Saudara, pagi ini izinkan saya melanjutkan tema tentang prajurit Kristus yang berbeda di bagian ketiga. Saya harap ini bagian terakhir. Minggu lalu saya sudah sharingkan, Tuhan tambahkan pengertian tentang prajurit-prajurit Tuhan yang berbeda. Yang pertama masih ingat, yaitu prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Artinya saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda tidak keluar sebagai pemenang, maka biasanya Anda akan keluar sebagai orang yang pahit, yang bitter. Itulah kenapa kalau Anda benar-benar belajar tentang tujuan dan keinginan Tuhan membentuk saudara dan saya menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang berbeda, itu Anda akan mengalami poin yang pertama, prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang juga katakan amin. Maka kita akan menjadi pemenang, keluar sebagai pemenang, menjadi lebih baik kehidupan kita, menjadi better. Poin yang kedua, yang minggu lalu saya sharingkan, prajurit Tuhan yang berbeda adalah orang-orang yang punya kebiasaan, punya lifestyle berdoa, lifestyle memuji dan menyembah Tuhan dalam kesatuan, baik pagi, siang, dan malam. Artinya, kembali kita itu hidup intim dengan Tuhan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Poin yang ketiga, prajurit-prajurit Kristus yang berbeda adalah yang melakukan kehendak Tuhan,
Sampai kapanpun dan dimanapun saudara. Saudara, kita akan melihat ciri-ciri daripada seorang prajurit yang gagah perkasa pagi ini. Dan itu biarlah menjadi ciri-ciri kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat pengertian yang pertama. Menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang berbeda, yang gagah perkasa. Artinya saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Kita baca di Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 13. Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 13. Kita butuh hal-hal mendasar, segala sesuatu yang kita pelajari menjadi pendalaman kita. Disitulah asal dari mana impartasi iman pagi ini yang kita terima. Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, perhatikan baik-baik, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, prajurit yang gagah perkasa dan keluar sebagai pemenang, perhatikan baik-baik. Demi kasih Tuhan, Anda paham dan Anda punya dasar yang kuat pada impartasi iman pagi ini. Prajurit yang gagah perkasa dan keluar sebagai pemenang adalah mereka-mereka yang mengenakan, katakan sama-sama dengan saya, mereka-mereka yang mengenakan. Mereka-mereka yang memakai. Katakan sama-sama dengan saya, 2, 3, mereka-mereka yang memakai. Mengenakan apa Pak? Memakai apa? Mengenakan atau memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang juga katakan amin. Ada orang Kristen yang tidak tahu perlengkapan senjata Allah. Saya jamin mereka akan menjadi bulan-bulanan iblis, saudara. Saya percaya tidak ada yang seperti ini di GBI Lentera, amin. Ada juga yang tahu perlengkapan senjata Allah, namun tidak menggunakannya. Dalam bahasa Inggris, wis ngerti kok ora dikanggo. Dalam bahasa Inggris disebut apa? Stupid soldier, prajurit bodoh. Saya juga percaya prajurit bodoh itu, stupid soldier itu enggak ada di tempat ini, amin saudara. Kalau tahu tetapi tidak menggunakannya, sama saja Anda akan menjadi bulan-bulanan iblis, saudara. Ada juga yang memakai perlengkapan senjata Allah, tetapi hanya sebagian. Ini ya sama saja, saudara akan menjadi bulan-bulanan iblis, saudara. Tetapi kalau saudara dan saya mau keluar sebagai pemenang, firman Tuhan berkata, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Ulangi lagi bersama saya. 2, 3, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang juga katakan amin. Mari kita lihat seluruh perlengkapan senjata Allah itu apa saja. Kita buka di Efesus pasal yang ke-6. Ayat 14 sampai 20. Efesus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 20. Firman Tuhan berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan
perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kalau Anda baca dari Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 20, ada 8 perlengkapan senjata Allah, dan kita ini harus memakai semuanya supaya jadi pemenang, saudara. Perlengkapan senjata itu yang pertama adalah berdiri tegap. Saudara, berdiri tegap itu artinya tetap bersemangat dan jangan sampai tawar hati. Anda baca di Amsal 24 ayat 10. Firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Maka jangan sampai kita tawar hati. Kalau tawar hati, ya kecillah kekuatan kita. Ketika saudara bangun tidur, apakah sering pikiran tiba-tiba menjadi berat? Tiba-tiba pikiranku kok rasanya abot ya pagi ini. Tidak tahu apa sebabnya, tetapi tiba-tiba pikiran kita jadi berat aja. Sehingga melihat hari itu dari pagi sudah bad mood, menyedihkan, terasa enggak enak. Itu iblis yang menekan saudara, mau kita enggak tahu sebabnya kok. Pada saat itu saudara sudah harus mulai ambil sikap. Saudara harus mulai hari itu mengubah jadi sukacita. Saudara harus katakan apa? Harus berkata apa? Aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita surgawi turun ke atasku. Saudara harus lakukan itu. Sebab kalau saudara sudah mulai hari itu dengan tidak bersemangat, artinya saudara tidak berdiri dengan tegap. Seharian saudara akan kalah dan itu sangat menyedihkan, saudara. Banyak orang Kristen tidak tahu akan hal ini. Dikira itu hal yang biasa karena mereka enggak tahu. Tetapi saya mau beritahu bahwa itu semua pekerjaan iblis. Ya Tuhan kehendaki saudara itu bangun pagi dengan bersemangat dan berdiri tegap, serta ada satu sukacita surgawi yang juga katakan amin. Yang kedua, apa saudara? Berikat pinggang kan? Kebenaran. Perlengkapan senjata itu yang kedua adalah berikat pinggangkan kebenaran. Truth, kebenaran. Kita harus hidup benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Saudara, orang dunia tahu, kalau orang mengasihi dia, maka dia pun mengasihi. Orang dunia tahu. Tetapi kalau orang memusuhi dia, maka dia pun perlu memusuhi. Yaitu orang dunia, saudara. Memusuhi dibalas memusuhi. Tapi perhatikan baik-baik. Namun kebenaran firman Tuhan itu berbeda. Katakan sama-sama dengan saya, kebenaran firman Tuhan itu berbeda. Kalau kita itu dimusuhi sama seseorang, dan orang itu bertindak tidak baik kepada kita, firman berkata apa saudara? Kita harus mendoakan serta memberkati dia. Itulah hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Dan itu memang tidak pernah sama dengan kebenaran menurut dunia, saudara. Yang ketiga,
Perlengkapan senjata itu apa saja? Yang ketiga, berbaju jirakan kebenaran, righteousness, kebenaran, berbaju jirakan keadilan, berbaju jirakan kebenaran, righteousness, berbaju jirakan keadilan. Artinya bertindak benar kepada orang lain, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak menjadi saksi dusta, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang keempat, perlengkapan senjata itu apa? Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, perhatikan baik-baik. Kita ini harus menginjil. Katakan sama-sama yang keras, 2, 3, kita harus menginjil. Di setiap keadaan dan dimanapun saudara berada, saudara harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan pengalaman pribadi itulah yang saudara bagikan ke orang lain. Kalau Anda nggak punya pengalaman pribadi, ya Anda nggak bisa bagikan apa-apa. Makanya dikatakan hidupi firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu adalah buku kehidupan, bukan textbook. Tapi life book, buku kehidupan, dihidupi. Maka Anda punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya itulah pengalaman pribadi itulah yang saudara bagikan ke orang lain. Jadi kalau orang tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya tidak akan bisa melakukan ini. Itu perlengkapan senjata yang keempat. Yang kelima, mempergunakan perisai iman. Mari kita lihat di Mazmur, kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Judul perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Perhatikan baik-baik. Judul perikopnya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, firman Tuhan berkata, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi perhatikan, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Orang fasik tidak usah dibales, enggak perlu. Engkau akan melihat pembalasannya terhadap orang-orang fasik. Selanjutnya, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai.
engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, perhatikan, akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda perhatikan dasar pemahaman pagi ini yang tadi kita baca di kitab Efesus pasal 6 dari ayat 11 sampai ayat 20, juga Mazmur pasal 91 ini adalah janji Tuhan kepada orang yang lekat hatinya kepada Tuhan. Orang yang seperti ini menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya Tuhan, dan orang seperti itu terhadap orang yang melekat pada Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menolong, Dia akan membela, Dia akan membentengi terhadap apa, saudara? Ada 3 poin yang saya catat. Yang pertama, akan menolong, membela, dan membentengi terhadap yang pertama, kedahsyatan malam. Ini adalah teror, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan. Anda akan ditolong, Anda akan dibela, Anda akan dibentengi. Yang kedua, terhadap apa? Jerat penangkap burung. Ini adalah tentang usaha-usaha manusia untuk membuat jebakan-jebakan di depan kita. Mungkin teman saudara, orang dekat yang kelihatannya baik di depan kita, kelihatannya baik sama kita. Tetapi sesungguhnya menyusun strategi-strategi, siasat-siasat untuk menjebak kita. Tuhan akan tolong, Tuhan akan bela, Tuhan akan bentengi. Yang ketiga, terhadap apa, saudara? Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ini adalah tentang panah api dari si jahat. Saya punya banyak pengalaman tentang panah api dari si jahat, saudara. Tetapi kalau Anda tidak mengenal dan tidak hidup di dalam Kristus, Anda tidak akan tahan. Orang yang diserang oleh panah api dari si jahat, begitu Anda ucapkan panah api dari si jahat, aku perintahkan engkau pergi, keluar dalam nama Yesus. Tidak akan tahan, saudara. Pasti. Saudara, kita ini menghadapi seperti ini. Sebenarnya kalau Anda paham tentang peperangan roh, makin berat serangannya, makin dahsyat juga mujizat kreatif yang terjadi, saudara. Penyakit-penyakit seperti penyakit sampar, penyakit menular, epidemi, dan malapetaka. Saudara akan mengalami hal seperti itu, tapi jangan takut kalau hati saudara melekat kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan tempat perlindungan satu-satunya. Maka di kitab Efesus yang kita baca tadi, di pasal yang ke-6, mulai ayat 11 sampai 20, Mazmur 91 yang kita baca, pasti akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang juga katakan amin. Saudara masih ingat istilah jas merah? Yang merupakan singkatan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu singkatan dari jas merah. Tanggal 1 Juni yang lalu ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, bukan? Saudara, kalau Anda lihat di Efesus tadi, pasal 6 ayat 11 sampai 20, dan Mazmur 91 yang nanti kita akan lanjutkan, yang kita baca tadi, ini disebut sebagai digdaya tanpa aji dan kasakten dalam perspektif iman Kristen. Sebuah dokumen berjudul Ngulat Toyo Wening yang mencatat penyebaran Injil di Jawa Timur.
memuat kisah pertobatan Tuan Cullen, perintis kerasulan awam di Ngoro. Meskipun ayahnya orang Rusia, tetapi karena latar belakang ibunya yang berasal dari bangsawan Jawa, keturunan Pangeran Kajoran di Mataram, dan pergaulannya dengan Pangeran Jawa, maka sebelum sungguh-sungguh Tuan Cullen itu bertobat mengikuti Kristus, ia memakai banyak ilmu kanuragan, saudara. Dikisahkan dari histori yang saya baca, ia mempunyai berbagai ilmu magis, seperti Bandung Bondowoso, Aji Pancasona, Bagananda, dan sebagainya. Ilmunya banyak. Oleh karena itu Tuan Cullen dapat mendatangkan kekuatan luar biasa dengan mencabut pohon kelapa, bahkan berjalan masuk rumah orang itu hanya melalui sinar lampu. Karena ia juga mempunyai aji panglemunan, saudara. Akan tetapi, semua ilmu itu telah diputuskan, dibuang sama Tuan Cullen dan dilepaskan. Kenapa? Karena komitmennya mengikuti jalan Kristus. Saudara, kalau Anda pahami, penolakan pengikut Kristus, penolakan Kristiani atas praktek-praktek ilmu gaib kayak begini, membuat Raden Ngabei Ronggowarsito menjadi kagum. Hal ini tampak dari karyanya, kalau Anda perdalam, Anda bisa baca sendiri di Serat Paramayoga, yang mengisahkan Aji Saka membuang ilmu kesakten para dewa yang dipelajari sebelumnya, karena perjumpaannya dengan agama Ngisa di tanah Ibrani. Karena itu iman Kristiani memaknai kesaktian seperti ini, sebagai pengandalan kepada kuasa Allah semata-mata, demi pelayanan kepada sesama manusia. Bukan ilmu kanuragan yang dipentingkan, bukan. Melainkan ilmu yang mendatangkan kesejahteraan semua orang, saudara. Untuk apa berbagai ilmu atau sikap dumeh semacam ini? Kalau orang sudah merasa sakti mandraguna, ora tedas tapak paluning pande, sisaning gurindo, bukankah hal tersebut justru menjerumuskan manusia pada sikap adigang, adigung, adiguno, dan sopo siro, sopo engson, siapa saya? Saudara perhatikan baik-baik, murid-murid Yesus Kristus memang diberikan kuasa. Bahasa Jawanya, ngidai ulo lan kala jengking, ngendak sarupaning dalane satru, temah ora pisan-pisan gawe karusakanmu. Bahasa terjemahan Indonesianya, menginjak ular dan kala jengking, dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan keselamatanmu. Itu bahasanya. Bisa dibaca di mana? Di Lukas pasal 10 ayat 19. Tetapi itu bukan untuk pameran. Dikasih kuasa sama Kristus itu bukan untuk pameran, saudara. Dan datangnya pun bukan karena mereka yang mendatangkan, bukan. Melainkan atas izin Allah kita semata-mata. Yesus pun melakukan mujizat karena izin Allah Bapaknya. Dan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk menepuk-nepuk siapa saya, bukan untuk menepuk-nepuk dada sendiri, bukan. Karena itu hari ini saya mau tegaskan lagi ke Anda. Jangan terburu-buru bangga apabila murid-murid, prajurit-prajurit, pasukan-pasukan Kristus diberikan kuasa untuk menundukkan setan. Bukan cuma setan, menundukkan setan-setan. Jangan keburu bangga. Impartasi iman kita pagi ini itu jangan membuat kita GR. Sebab, perhatikan baik-baik, dalam perspektif Yesus Kristus sendiri, ketimbang sekadar mematahkan kuasa demi-demit, sebuah legion Anda hadapi, Anda menang. Legion itu dalam Injil dipakai untuk pasukan setan-setan, pasukan saudara, untuk menekankan jumlahnya banyak, itu legion. Dalam perspektif Yesus, ketimbangannya sekedar mematahkan kuasa demi-demit, sebuah legion yang di wilayah Jawa sampai hari ini loh masih di Selasim disebut apa? Banyak, jin, setan, periprayangan, gendorwo, tetekan, ilu-ilu, banaspati, tuyul keblek, sundel bolong, wewe gombel, setan gundul, glundung plecek, kemama,
lan jerangkong eklek-eklek wake wis ning Jawa iki wake wis. Justru yang lebih penting adalah jaminan keselamatan. Harus juga katakan amin. Bahwa nama-nama para pengikut Kristus yang sudah tercatat, saudara dan saya, itu sudah tercatat di surga. Lukas 10 ayat 20. Dikatakan apa? Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk padamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga, saudara. Yang juga katakan amin. Saudara, dengan prinsip rohani seperti ini, sebenarnya kekristenan malah mengamalkan secara lebih konsekuen semboyan kearifan Jawa. Apa Pak semboyan kearifan Jawa? Sugih tanpa bondo, ngluruk tanpa bolo, digdaya tanpa aji, menang tanpa ngasorake. Benar saudara? Terjemahannya Pak, kaya meskipun tak mempunyai harta. Punya harta Pak, ya malah puji Tuhan. Menyerang tanpa bolo bantuan fisik, tanpa bala bantuan fisik. Sakit tanpa senjata, sakti tanpa senjata, sakti tanpa senjata. Menang tetapi tanpa mengalahkan orang lain. Itu kekristenan. Tidak perlu Anda mengalahkan orang lain, Anda balas, enggak perlu. Jadi perlengkapan senjata itu, saya lanjutkan lagi dari 8, A, B, C, D, E, F. Yang keenam, ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu adalah senjata untuk melindungi kepala, saudara. Kepala itu adalah tempat pikiran, perasaan, serta kehendak. Dan peperangan pertama itu adanya di dalam pikiran. Oleh sebab itu perlu adanya ketopong keselamatan. Saudara harus yakin bahwa saudara sudah selamat. Sebab tanpa itu saudara akan keok melawan iblis. Katakan sama-sama dengan saya sudah selamat. Katakan lagi yang keras sama-sama dengan saya sudah selamat. Karena itu saya tahu ada perlindungan Tuhan, maka saya sudah selamat. Dan masukkan itu ke dalam pikiran untuk menolak segala intimidasi yang aneh-aneh yang ditimbulkan oleh iblis di dalam pikiran kita. Perlengkapan senjata yang ke-7 apa? Pedang roh. Ketika melawan iblis, Tuhan Yesus selalu berkata apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Benar? Sudah pernah kita bahas. Iblis tahu firman Allah, bahkan hafal, maka berhati-hatilah. Kalau kita tidak tahu firman Allah, pasti kita jadi bulan-bulanan iblis. Karena itu tiap hari saudara harus membaca firman Tuhan, supaya ketika iblis datang menyerang, saudara dapat melawannya dengan firman Tuhan. Contoh, kalau ada orang yang menyakiti saudara, secara emosi dan secara daging, mungkin saudara berkata apa? Tak ajar balik kamu ya, tak ajar kamu. Itu secara emosi dan secara daging. Tetapi firman Tuhan berkata, no, tidak demikian. Jangan dipukul balik. Lakukanlah seperti yang firman Tuhan katakan. Dan saudara keluar sebagai pemenang. Saudara, kalau saudara ngikuti daging, berarti saudara sudah kalah duluan di depan. Sekilas kelihatannya menang. Karena bisa menghajar orang itu. Tapi cuma sekilas. Tetapi cuma sebentar saja. Sebentar lagi Tuhan akan membalikkan dengan cara yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu jangan kita main-main dengan Tuhan, saudara. Itulah kenapa saudara, kalau Anda lihat, saya ini pun juga bergumul di prosesnya itu luar biasa. Karena kepribadian saya soalnya koleris kuat. Tapi saya belajar, saudara, saya belajar firman Tuhan. Saya belajar proses yang Tuhan berikan dalam diri saya. Saya belajar memahami orang lain, karena memahami orang lain itu adalah sebuah kecerdasan.
Saya juga belajar memahami diri saya sendiri, karena memahami diri saya sendiri adalah sebuah kebijaksanaan. Tapi kalau Anda memahami Tuhan, itu adalah segala-galanya, saudara. Itulah kenapa saat kita berjuang, senjata yang terakhir, yang ke-8 adalah doa, saudara. Doa dan permohonan. Perlengkapan senjata Allah yang terakhir, yang ke-8 adalah doa dan permohonan. Doa, doa, dan sekali lagi berdoa. Kalau tadi saudara membaca tentang doa dalam roh, itu artinya adalah berdoa dalam bahasa roh. Dan dengan tidak putus-putusnya untuk semua orang kudus, itu artinya harus banyak berdoa untuk orang lain. Saudara, bukan rahasia lagi kalau ditanya, Anda berdoa buat siapa? Kebanyakan orang akan menjawab, berdoa untuk 3 hal Pak saya. Siapa 3 hal itu? Me, myself, and I. Egois kan? Me itu saya, myself saya sendiri, dan I, ya saya sendiri juga. Doa dia 3-3-nya buat kita sendiri. Misalnya, kalau Anda nggak sadar doanya ngomong gini, berkati saya Tuhan. Berkati usaha saya, berkati keluarga saya. Ini cuma contoh loh saudara. Berkati pelayanan saya. Lalu yang buat orang lain yang mana gitu kan. Setiap hari saya berusaha mengontrol. Indikator bensin kalau di mobil, indikator bensin kita, penunjuk bensin. Indikator hidup saya dalam menggunakan perlengkapan senjata Allah. Apalagi yang ke-8 adalah doa. Dan kita dituntut juga berdoa untuk orang lain. Indikator saya adalah bahwa hari ini saya melakukan riset dalam diri saya. Saya ini berdoa terbanyak buat siapa, saudara? Mari saya mengajak Anda mulai hari ini, adakanlah riset dalam doa Anda. Doa untuk pribadi kita ini berapa persen? Coba dilihat. Diingat baik-baik. Doa untuk orang lain berapa persen? Saya sudah melakukannya. Dan saya banyak berdoa setelah saya cek. Untuk orang lain malahan, saudara. Untuk mendoakan diri saya sendiri, malah sudah sebetulnya jarang. Sebab tugas kita adalah untuk mendoakan orang lain yang juga katakan amin. Sedangkan yang untuk kita sendiri adalah mengucap syukur, saudara. Doakan orang lain dan nanti berkahnya akan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi kalau saudara balik, dan lebih banyak mendoakan diri sendiri, justru berkatnya tidak turun. Maka ada orang Kristen tidak sabar, tergesa-gesa, akhirnya malah pahit. Nah ini loh impartasi iman pagi ini itu semoga Anda tuh paham. Namun begitu saudara berdoa bagi orang lain dan memperhatikan orang lain, maka untuk saudara sendiri Tuhan berkata apa? Aku akan memberkati kamu karena kamu memberkati orang lain. Berilah maka kamu akan diberi. Inilah kuncinya saudara. Berilah maka kamu akan diberi. Itulah kenapa belajarlah dari niatan kita tiap hari. Jika niat kita itu baik, kita akan sampai ke tempat yang baik. Bertemu orang-orang baik, urusan berjalan dengan baik, dan akan mendapat hasil baik. Tapi kalau Anda bungkus dengan kedok seakan-akan baik, Anda bungkus begitu rupa sampai orang ngomong sungguh mulia engkau nak. Kalau Anda hanya cuma bungkusan saja yang baik, berarti kan baik-baik. Waktu akan membuktikannya. Saudara, manusia itu mana ada yang baik sih? Kalau bukan Kristus yang mengubah hatimu dan hatiku, mana ada manusia yang baik? Dan perhatikan baik-baik, waktu tidak bisa mengubah sifat seseorang. Tidak bisa. Harus Kristus yang ubah. Justru waktu itu bisa mengungkapkan wajah asli seseorang yang sebenarnya. Nah itulah.
manusia. Saya harap hari ini Anda paham. Kalau nggak paham, datang ibadah online. Anda nggak paham, datang ibadah onsite. Anda akan paham. Dalam rekaman ini semua terbatas. Terbatas waktu, terbatas kata-kata, semuanya terbatas. Saya akan memberikan sebuah gambaran ke Anda. GBI Lamtera ini mengadakan pendaftaran vaksinasi COVID. Tujuan saya cuma satu, data yang saya dapat dari Bapak Pendeta Nathanael S. Prayogo, Gembala GBI Gajah Mada, Pak Gustaf, saya dorong Anda melakukan vaksinasi di gereja. Karena saya mengantarkan suster saya vaksinnya ke GBI Gajah Mada. Saya tanya, kenapa Pak? Saya beritahu ya Pak Gustaf. Jumlah lansia yang harus divaksin dari 100% baru mencapai 20% targetnya. Padahal anak-anak kita ini saudara, kalau Anda lihat sekolah online, semua online, kenapa sih anak-anak di bawah 12 tahun, kalau di bawah 17 tahun, kalau belum vaksin diusahakan online? Ya supaya enggak demek-demekan sama teman-temannya, menyebar virus kalau pulang nanti. Lah itulah kenapa yang lansia ini harus masuk target 100%. Masalahnya Pak Nathan ngomong, masih tercapai 20% Pak Gustaf. Alasannya banyak, takut ke rumah sakit, takut ke puskesmas. Maka kita harus fasilitasi untuk datang ke gereja. Kita buat gereja ini steril. Saudara, daftarkan lansia di sekitar Anda. Jangan egois, hanya orang tua Anda sendiri. Tetangga-tetangga datangi saudara. Belajar praktek dari perlengkapan senjata Allah. Yang terakhir ini kita belajar untuk orang lain. Daftarkan ke Pestertika. Foto KTP-nya, daftarkan atas nama siapa. Nanti Anda akan dikasih waktu. Saya beritahu, tidak mungkin berjubel, saya jamin. Kenapa? Karena kita buat jamnya berbeda-beda, saudara. Sampai kapan Pak? Sampai masuk target. Kami ini hanya punya hati, punya niatan baik membantu pemerintah. 30 lansia jalan, ada 30 lagi jalan sampai kapan? Sampai semua divaksin. Kalau Anda bingung memastikan di mana, takut ke rumah sakit, takut ke puskesmas, daftarkan ke GBI Lamtera. Yang kedua, yang cukup penting juga, setelah nanti kita terima perjamuan kudus, terima impartasi iman ini, doa dengan hati yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Nanti tanggal 9, berarti 3 hari dari hari ini, hari Rabunya, bagi Anda yang berusia 20 tahun ke atas, saya undang Anda datang, tapi mohon maaf, maksimal 50 peserta saja, tidak bisa lebih. Saya mau berikan kepada Anda guidance yang lebih detail. Bagaimana punya mentalitas profesional muda Kristen dalam dunia kerja. Dalam bekerja itu Anda jangan sampai salah fokus. Apa yang Anda bangun bertahun-tahun, saya menggapai tangga kesuksesan Pak. Oh ya, sampai atas, loh lah kok keliru tangganya mudun meneh, ora lucu. Bahasa Jawane ora lucu, ngejak guyon iki. Makanya punyailah mentalitas yang benar dulu, saudara. Oke, tim profetik maju ke depan, kita persiapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Ingat baik-baik, semua itu Anda harus kenakan selengkap senjata Allah. Lengkap, katakan sama-sama dengan saya, lengkap. Izinkan impartasi iman yang kita terima pagi ini. Anda baca lagi ayat itu, Anda dalami sungguh-sungguh, berdoa pada Kristus, minta Roh Kudus sendiri yang mengubah dan terjadi nyata. Sehingga Anda dan saya tidak menjadi bulan-bulanan iblis, saudara. Saya percaya Anda sudah diantarkan
oleh tim sekretariat, tim pastoral untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Anda bisa siapkan. Anda siapkan hati terlebih dahulu. Silakan nyanyikan satu lagu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita angkat roti ke tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, impartasi firman pagi ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan anggur di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau kita mengimani firman dan impartasi firman pagi ini,
Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap Berdoa, saudara, berdoa. hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Ya Tuhan, Tuhan, ya Tuhan, ya. kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Nama yang beri menang. siapa namanya? Yesus namanya. Nama yang beri menang, Nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah impartasi firman pagi ini, impartasi iman pagi ini, Kau sendiri yang memberikan pada kami ya Tuhan. Tidak ada satupun yang akan ditutup-tutupi. Engkau adalah Allah yang luar biasa membuka semua yang ada pada kami. Benar, Yesus. Menggantikan yang lama, yang sudah lapuk, yang sudah dimakan oleh waktu, menjadi sesuatu yang baru yang menyukakan hati Tuhan. Yesus. Oh, Jesus. Terima saudara, terima yang dari Tuhan. Jangan batasi kuasanya, saudara. Jangan batasi kuasanya.
Serahkan kekhawatiranmu, ketakutanmu hanya pada Dia. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sendiri yang akan bekerja Tuhan sampai tuntas. Sehingga kami bisa berdiri tegap, gagah perkasa, menjadi prajurit-prajurit Kristus yang berbeda. Amin. Itu karena kuasa-Mu saja. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Bicaralah kepada kami apa yang harus kami persembahkan padamu. Ucapan syukur kami, persembahan kami, nasar kami, buah sulung kami, perpuluhan kami. Bicara ya Tuhan. Ajarkan kami untuk punya hati mendoakan orang lain. Ajarkan kami belajar melayani orang lain. Biarlah persembahan kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Mana Kau ucapan syukur di atasnya. Beri makan 5.000 orang laki-laki, bahkan masih sisa 12 bakul. Kau buat berlipat-lipat kali ganda, itu karena kemurahan-Mu dan kasih karunia. Dan mari kita tutup ibadah pagi ini dengan menerima berkat Tuhan, dengan mengaminkan doa berkat ini. Angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah yang maha tinggi. Amin. Kemanapun saudara keluar dan masuk, pergi dan pulang, melalui semua, menggunakan semua perlengkapan senjata Allah, Yes. dan semuanya akan mendapat perlindungan dari Tuhan yang luar biasa. Yes. Biarlah umur panjang dan kesehatan menyertai kita sekeluarga. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Kita yang siap menerima impartasi iman pagi ini, kita katakan amin, amin, dan amin. Terima kasih saudara. Salam sayang saya buat keluarga Anda semuanya. God bless. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sungguh sangat diberkati. Tetap kenakan 8 perlengkapan senjata Allah. Biarkan 8 perlengkapan itu akan bisa kenakan menghadapi segala tantangan dan ujian di tengah pandemi COVID saat ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, jangan lupa doakan juga untuk kota Kudus Bapak Ibu Saudara. Karena saat ini pandemi COVID di kota tersebut sedang banyak yang terkena COVID. Tapi biar Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kota tersebut. Tetap patuhi protokol kesehatan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah vaksin dengan 5M+. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, batasi mobilitas. Terus tingkatkan imunitas dan iman setiap kita. Sampai jumpa minggu depan dengan penuh antusias. Tetap semangat. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom saudaraku, tema GBI sepanjang bulan Juni adalah membangun keluarga ilahi.
Saya percaya panggilan utama bagi seorang Kristen bukan untuk membangun rumah, bukan untuk membangun karir, bahkan bukan untuk membangun pelayanan. Tetapi yang paling penting adalah membangun keluarga Kristen teladan. Karena ketika firman Tuhan memberikan persyaratan tentang penatua atau pemimpin jemaat, maka salah satu yang utama adalah dia haruslah seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Sebab kalau kita tidak bisa menggembalakan keluarga kita sendiri, bagaimana kita bisa menggembalakan jemaat Tuhan? Karena itu mari kita fokus untuk memuridkan keluarga kita terlebih dahulu sebelum memuridkan orang lain. Bagaimana caranya? Pastikan setiap anggota keluarga saudara sudah bertobat dan percaya kepada Yesus sehingga memperoleh hidup yang kekal. Kemudian kita juga perlu melakukan mesbah doa keluarga sesering mungkin yang kita bisa lakukan. Memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan juga bisa sharing firman Tuhan bersama. Jangan lupa kita juga harus mendorong seluruh keluarga kita untuk makin mencintai Tuhan, makin sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Dan kita tentunya sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, sehingga akhirnya keluarga kita menjadi keluarga ilahi yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Amin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God.